Halo geng, selamat datang di Auto Tune Up. Nah, hari ini gua mau sharing-sharing tentang ngilik dinamo. Ya, hal-hal apa aja yang ini sharing ya, geng ya. Ini sharing menurut Auto Tune Up. Ini hal yang perlu diperhatikan dalam mengilik dinamo atau menggulung dinamo. Nah, hal-hal apa aja sih yang diperhatikan? Pertama, pemilihan kawat yang akan kita gulung. Nah, contohnya seperti ini kawatnya kita entah pakai 0,5, 0,4 atau bahkan 0,6, 0,65 atau 0,75 itu bebas. Itu masing-masing racer untuk mengilik dinamo itu masing-masing. Pemilihan kawat yang benar artinya kawat sesuai dengan ukurannya kita mau, ya kan? Karena kan pada dasarnya kalian sebelum mengilik dinamo akan berapa berapa lilitan seperti itu. Jadi sesuai dengan yang Anda inginkan. Pemilihan kawat. Ya, ini pemilihan kawat macam-macam ya, geng ya. Ada yang warna hijau ya katanya jadi dari Jerman, dari apa, pokoknya kawat itu masing-masing kalian sesuaikan, mau yang hijau, merah, kuning ya kan, coklat, itu masing-masing geng. Nah, ini yang kedua yang perlu diperhatikan, pemilihan angker atau dan kepala angker. Nah, pemilihan angker dan kepala angker. Nah, ini kan angker ada beberapa jenis, ada beberapa tipe ya. Ada yang 10 mili, ada 12 mili, itu masing-masing kriteria beda-beda, geng. Nah, yang lebih diperhatikan lagi, Anda harus tahu kamu itu mau ngilik misalnya selup atau speed, jadi disesuaikan dengan porsinya gitu. Contoh kalau misalkan speed, oh butuh angker yang lebar, yang lebih besar, misalnya 12 mili ya kan, gitu. Atau di sloop, sloop nggak perlu terlalu besar-besar ya kan, yang ringan-ringan aja 10 mili itu terserah geng, masing-masing racer masing-masing settingan berbeda-beda. Nah, yang gua harus perhatikan adalah benar-benar adalah kepala angkernya nih geng, seperti ini. Nah, kalian sebelum ngilik dinamo dalam pemilihan kepalanya, kamu harus ya istilahnya mengecek apakah ini ada yang gompal, ada yang tidak rata seperti itu. Begitu pula yang angkernya nih geng. Kalian juga harus tahu nih kayak begini. Nah, seperti itu ada yang cacat enggak, seperti itu. Nah, ini rata atau tidak, ini dalam pemilihan angker dan kepala angkernya. Kepala angker yang ini geng, maksudnya geng, apa disebutnya ya, gua nyebutnya sih kepala angker. Nah, seperti ini harus juga diperhatikan nih sebelum ngilik dinamo. Oke, setelah itu poin ketiga. Nah, poin ketiga, kalau sudah melilit dinamo sesuai dengan keinginan kalian, nah itu harus diperhatikannya solder yang benar. Nah, contohnya, nah misalnya contoh dalam penyodelan itu harus yang benar. Kenapa yang benar? Itu harus diperhatikannya gini, geng. Satu poinnya yang diperhatikan soldernya dan ininya apa, lidi soldernya, geng. Itu matang atau enggak? Soalnya yang timah soldernya ada beberapa gua pernah beli nggak mateng geng, jadi jelek timah soldernya. Nah, lu harus miliki timah solder yang bagus. Karena apa? Supaya istilahnya kita nyodelnya jadi mateng geng. Nih contohnya kalau
nggak mateng, jelek, dia nggak rata nih geng, nggak mateng seperti ini. Kalau ini kan mateng nih geng, kayak seperti kayak lasan nih geng. Lasan istilahnya lebih halus lah kalau timah soldernya yang bagus geng, lebih halus. Jadi kalian juga harus perhatikan timah soldernya. Sudah ngilik capek-capek, timah soldernya jelek gitu. Maksudnya dalam arti tidak maksimal. Kalian nyodel itu tidak maksimal. Ini sharing aja nih geng, ini pengalaman gua sih nih geng. Jadi kita nyodel kok nggak mateng-mateng ya kan? Ternyata diselidikin timah soldernya jelek gitu loh. Ya, kalau yang bagus dia akan ini geng, akan rata tuh, akan istilahnya lelehnya itu langsung nyatu gitu. Jadi kita meratakannya mudah geng. Itu yang hal yang yang tidak diperhatikan para racer nih geng. Ternyata timah soldernya yang nggak benar. Karena sering kali nih waktu lomba nih, misalkan lomba enak nih, dinamonya cepat ya kan, kencang. Pada saat ganti kepala angkernya, loh kok jadi pelan gitu. Nah itu sering bukan karena salah solder ya kan, karena mungkin timahnya seperti itu yang tidak matang, jadi nggak sesuai gitu. Arus listriknya nggak masuk seperti itu ini geng. Nah selanjutnya poin ke-4, tidak diberikan pemberat apapun. Contohnya nih, ini nih geng. Nih. Nah, contohnya ini. Nih geng. Nah, ini geng. Ini, nah, perhatikan geng. Ini sama ini kilikannya sama nih geng. Perhatikan. Nah, ini gua kasih batang lidi ya sebutnya ya. Ya. Memang secara kecepatan kurang lebih hampir sama, ya kan? Tadinya enak ini geng. Setelah ini tadinya dinamo kesayangan istilahnya. Pada saat gua kasih lidi, ya kan? Kecepatan sih sama aja, tapi membedakan geng. Pada saat kalau ketemu di baterai yang agak sedikit kurang ngedrop, ini dropnya jauh nih geng. Jadi kayak merasa keberatan gitu. Nah, kalau menurut pengalaman gue sih, geng, ya beda dengan yang ini. Dikasih baterai yang istilahnya nggak terlalu penuh juga, ini powernya kuat, geng, ya kan? RPM-nya tinggi. Kalau ini untuk RPM tinggi kayaknya lama gitu beban. Beda di Tamiya itu beda sekali, geng. Ngedropnya langsung cepet ini. Kalau menurut pengalaman gue sih ya, karena ibaratnya gini, geng. Kita kan dinamo butuh putaran tinggi ya kan, dikasih berat, dikasih beban gitu, ya kan? Ya bayangin aja lo kamu istilahnya bersepeda, ya dengan sendiri dikasih beban lagi berdua, ya kan? Beratan mana seperti itu, kencengan mana? Ya itu logikanya nih geng. Ini soalnya nggak ada pengaruh apa-apa sebenarnya untuk ditambah-tambah begini, nggak ada pengaruh apa-apa sebenarnya, nggak ada faidah apa-apa sih kalau menurut pengalaman gua sih ya kan? Katanya biar nggak konslet ya kan? Biar apa ya, enggak lah ya kan gitu kalau menurut pengalaman gua. Biar rapi aja, biar bulat, oke ya, nggak apa-apa. Itu masing-masing racer, masing-masing sebutnya pemahaman ya kan. Ya mungkin lebih indah dilihatnya karena rapi, biar ngebulat seperti itu, nggak apa-apa sih ya. Tapi kekurangannya untuk kecepatan sih nggak terlalu kurang banyak sih, nggak kelihatan kalau memakai baterai full. Tapi kan ada kalanya baterai itu ngedrop di lap kedua, lap ketiga ngedrop tiba-tiba. Nah ini sangat sangat jauh ngedropnya geng, seperti itu. Kalau ini istilahnya ngedrop nggak terlalu banyak. Tadinya misalnya ini kan dinamo sloop nih geng. Kalau misalkan biasanya turunnya di track 8 atau di track 9, kalau ngedrop dia nggak selisih banyak geng. Kalau ini udah jauh banget geng. Kalau yang ini ya kan, ngedropnya lumayan jauh sih kalau menurut gua pengalaman. Nah selanjutnya yang kelima, balance yang benar. Nah, yang balance yang benar ini kan saya sih tidak menjelaskan cara balance nih, geng ya.
cara balance. Kita kan balance seperti ini, geng ya. Setelah saya tidak menjelaskan cara balance, banyak YouTuber juga menjelaskan tentang balance. Yang saya jelaskan adalah yang perlu diperhatikan saat membalance. Nah, seperti ini contohnya. Ada dinamo yang menurut gua sih, gua ada yang istilahnya salah dalam membalance. Kan kalau membalance nih misalnya berat. Nah, sebentar. Nah, misalkan balance seperti ini, geng. Oh, di bawah nih, ini nih di bawah misalkan. Contoh yang di bawahnya ini nih, kita kurangin, kita kikir. Nah, ada kalanya, orang menguranginya seperti ini, geng. Mengurangi diameternya, geng. Ini kalau menurut gua sih bukan salah ya. Kurang tepat aja sih kalau menurut gua. Karena kalau mengurangi diameter, ya kan? Secara berat benar dia balance. Tetapi secara magnetiknya ya untuk dinamo itu nggak rata, geng. Ya seperti ini. Ya, dengan kilikan dan model yang sama, ya kan seperti itu. Jauh berbeda, geng. Jauh berbeda. Nah, ini kan ada di papas nih sampai lengkung nih, geng. Nah, contohnya ini yang menurut gua yang tidak tepat sih, bukan salah ya. Tidak tepat. Nah, seperti ini. Ini mengurangi diameternya, geng. Usahain balance itu jangan mengurangi diameter ini. Karena kan ini ketemunya magnet nih, geng. Tarik menarik prinsipnya. Kalau ini kurang atau apa, ya kan tidak rata, tarik menariknya juga nggak balance, geng, nggak rata gitu. Nah, kalau gua biasanya istilahnya seperti ini aja, geng. Secara diameter dia tidak berkurang, tetapi secara berat kita kurangin seperti ini contohnya. Nah, secara diameter kita tidak mengurangi apa-apa diameternya, kita hanya mengurangi bagian-bagian aja tertentu. Itu, geng, kadang yang hal kecil sangat pengaruh di untuk balance dinamo ini. Nah, dan poin keenam, setelah kita sudah balance, semuanya kita sudah rapi sesuai dengan aturan. Nah, jangan lupa nih, geng, pemilihan tabung. Kita sering lupa nih pemilihan tabung. Nah, untuk maksimalkan dinamo yang sudah kita kilik atau kita gulung. Nah, seperti ini. Contohnya, pemilihan tabung apa aja sih pemilihan tabung, ya kan? Pertama, tabung yang kita gunakan. Misalnya contoh tabung seperti ini ya, geng ya. Saya nggak tahu namanya ini. Modelnya kayak Audi gitu. Nah, contohnya, pemilihan tabung. Kita lihat putarannya, ini stabil. Nah, misalkan soalnya setiap tabung walaupun baru, nah ini agak seret misalkan, tuh udah longgar banget, geng, tuh ya, beda banget kan, secara bentuk sama, beda banget. Nah, ini istilahnya bearingnya udah nggak bener, gimana mau maksimal dinamonya, seperti itu, geng. Dan pemilihan tabung, setelah tabung kita pemilihan ininya bawahnya juga sama, geng ya. Seperti itu pemilihannya. Nah, seperti ini juga kita cek lagi. Ini kan enak, geng, ya kan. Kita pilih nih, ya kan. Atau kita bisa biasanya kalau baru itu memang agak seret, tetapi ya bisa lah kalau dengan putaran. Yang penting dia nggak koclak kayak seperti ini, geng. Nggak koclak kayak gini tuh, gue tuh koclak banget. Nah, ini kan nggak bisa digunakan. Jadi di dinamo kita balance, pada saat dimasuk tabung nggak balance, percuma juga, geng. Maksud saya seperti itu. Hal kecil yang kita perlu diperhatikan dalam memilih tabung ini. Nah, kalau kita beli kok langsung begini misalkan, ini kan bearingnya bisa diganti nih, geng. Ini kita ganti aja, ya kan. Kalau seret, contohnya seperti ini ya, yang bawahnya nih ya, seperti ini. Aduh, lepas lagi. Nah, contohnya itu kan bearing ini kan kita
bisa bongkar pasang nih geng, seperti ini. Nah, aduh, pasangnya ntar geng. Ini saking semangatnya nih saya sharing sih ya, bukan ngajarin, kita sharing-sharing aja. Kita sharing menurut pengalaman auto tune up. Nah, kalau ini kan agak seret nih geng, ya agak seret. Seiring kalau seret sih nggak ada masalah sebenarnya, karena kan kita lama-lama dinamo kan dipakai dengan putaran, ya kan, lama-lama loncat sendiri bearingnya. Itu sih kalau menurut pengalaman auto tune up. Tetapi kalau udah begini nih geng, udah longgar begini, dipakai juga nggak enak, pasti nggak balance dinamonya, seperti itu geng ya. Nah, setelah itu oh iya gue lupa nih geng, pada saat ngilik dinamo, nah kita harus perhatikan ini geng. Ini dinamo yang salah nih geng. Nih, jangan kita dalam poin ngilik dinamo ya, harus diperhatikan ini geng, ini tembaganya jangan sampai keluar begini geng, ya kan. Kalau keluar kan dia kena gesekan sama magnet, dia jadi cacat nih geng, seperti itu. Kalau udah cacat dia konslet geng, percuma, ya kan, terlihat kencang aja tetapi tidak maksimal, cepat panas seperti itu nih ya. Ini juga harus diperhatikan juga sih, kadang lupa nih, ya kan, seperti itu. Sudah gitu pemilihan tabung sudah. Nah, udah itu aja. Terus juga kalau diperhatikan lagi, yang perlu diperhatikan ini tambahan nih geng, pada saat nah biasanya nih geng, biasanya kalau dinamo dia kan ada lem-lemnya di pinggir-pinggirnya nih geng. Nah, kita hilangin nih geng lem-lemnya, kita bersihkan lemnya pada saat besinya di geng. Kadang kan bleber di dekat di sini nih geng. Nah, kita bersihkan seperti itu supaya ini kerja magnet ke besi ini maksimal geng. Kalau ada bekas lem itu tidak maksimal dan gampang kotor dinamonya. Itu tidak akan maksimal kerja magnet, seperti itu. Itu aja sih geng. Selanjutnya apalagi ya? Oh iya, terakhir nih geng, terakhir dalam ngilik dinamo. Setelah pemilihan tabung, pemilihan magnet juga sangat pengaruh. Artinya pemilihan magnet itu, oh ini nggak ada magnetnya. Pemilihan magnet sangat pengaruh juga. Magnet apa yang biasa kita gunakan? Contohnya kalau speed harus magnetnya lebih tebal, lebih strong, seperti itu, ya kan? Atau selup mah biasanya tipis atau apa, itu harus risetnya kalian ya masing-masing ya, nggak harus mesti tipis, nggak harus mesti tebal, itu tergantung kalian. Soalnya beda dinamo, beda karakter magnetnya, seperti itu nih geng. Ini penjelasan gua, jadi kita harus imbangin juga, seperti itu. Selain tabung, magnet, udah semuanya. Jadi poinnya di sini saya menjelaskan sharing ya. Hal kecil yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan dinamo yang sudah kita kilik. Seperti itu geng. Oke geng, untuk selanjutnya stay tune terus di Auto Tune Up. Bye bye geng.